Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat walafiat. Kita akan diskusikan sejenak tentang pemanfaatan teknologi blockchain. Nah, saudara, dalam ilmu data itu diolah menjadi informasi. Informasi digunakan untuk pengambilan keputusan. Teknologi blockchain itu adalah pencatatan setiap data dan kemudian juga setiap transaksi, sehingga data itu bisa ditelusuri mulai dari awalnya hingga saat ini, lalu terus bisa diikuti hingga kemudian. Catatan itu tidak terpusat, melainkan tersimpan dalam node atau simpul-simpul, ya, sehingga bisa disebut terdistribusi. Nodes atau simpul-simpul itu masing-masing terverifikasi. Data itu bisa ditambahkan, tidak bisa dirubah. Ya. Data itu tidak bisa dihapus, ya, dan diganti begitu saja. Saudara, data dalam sistem blockchain itu bisa dilihat oleh pengguna di seluruh dunia secara transparan. Data yang tersimpan di dalam sistem ini dipastikan reliable dan auditable. Para pengambil keputusan kemudian bisa mengambil keputusan yang tepat atau kredibel. Ini yang kemudian sistem blockchain itu sangat bermanfaat dalam public policy, karena keputusan-keputusan publik itu pasti tepat atau kredibel karena didasarkan atas informasi yang tepat. Informasi tadi merupakan hasil pengolahan data yang juga tepat karena terverifikasi. Jadi sifat data di blockchain itu reliable, auditable, traceable, immutable, transparan, dan terdistribusi. Biasanya kemudian disimpulkan bahwa ada 3 sifat utama dalam sistem blockchain, yaitu transparan, terdesentralisasi, dan immutable. Ini yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk banyak bidang, termasuk misalnya untuk sertifikasi halal, ya. Secara umum juga bisa dimanfaatkan di bidang food, energy, and water, serta bidang-bidang yang semakin luas. Yang sudah sangat dikenal itu adalah pemanfaatan di sektor keuangan. Saya ambil contoh, saudara, data pangan, air, dan energi itu bisa ditelusuri mulai awalnya hingga akhirnya. Misalnya saja ada pencatatan transaksi atau pergerakan suatu pangan secara lengkap, mulai dari unsur-unsur atau penyusunnya hingga prosesnya. Bahkan unsur-unsur penyusunnya ini masih bisa ditelusuri lagi. Semua benda akan tercatat.
pada akhirnya nanti kekayaan pribadi, kelompok, hingga kekayaan negara juga akan tercatat dalam sistem blockchain ini. Ya. Saya ambil contoh lagi, suatu benda, misalnya suatu produk yang tercatat di dalam sistem blockchain itu bisa ditelusuri asal muasalnya, harga awalnya, terus kemudian nilai yang ditambahkan di setiap proses, biayanya, hingga kemudian bisa diketahui harganya yang wajar. Harga yang transparan ini penting untuk produsen dan konsumen. Keadilan itu akan menjamin keberlangsungan supply and demand. Produsen akan terus memproduksi karena beroleh harga yang semestinya, sedangkan konsumen akan terus mengajukan permintaan karena harga yang terjangkau. Nah, saudara, teknologi blockchain itu insya Allah akan menjangkau banyak bidang kehidupan. Segera menguasai teknologi ini, segera memahami teknologi ini, menurut saya itu adalah langkah terbaik. Syukur jika kapasitas dan kapabilitas memungkinkan untuk mengarahkan perkembangannya. Mengarahkan perkembangannya itu dalam makna mengoptimalkan hal-hal yang positif dan mengeliminasi hal-hal yang negatif. Ketika blockchain dipegang oleh subjek lain yang tidak mempunyai idealisme yang demikian, tentu mereka akan misalnya saja mengarahkannya ke suatu hal yang negatif. Misalnya mengarahkan kekayaan ke negeri-negeri mereka. Ketika dipegang oleh orang-orang baik, maka bisa dimanfaatkan untuk kebaikan umat, menebar kemakmuran dan kesejahteraan di seluruh negeri. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.